waktu. Siap-siap. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Sekarang ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak tahu. Boleh selanjutnya? Sekarang kita akan belajar mengenai teks hikayat. Siapa yang pernah mendengar apa itu teks hikayat? Kalau anak-anak dengar teks hikayat, biasanya apa sih yang kalian pikirkan? Cerita tentang masa lalu, cerita tentang kerajaan. Itu biasanya teks hikayat. Ada yang tahu nggak apa sih teks hikayat? Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, boleh lanjutkan. Teks hikayat itu adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa. Biasanya itu yang berasal dari Melayu. Nah, karena berasal dari Melayu, cerita teks hikayat ini tuh biasanya berbahasa Melayu gitu. Isi cerita teks hikayat ini bisa bersifat rekaan, bisa keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari semua sifat-sifat yang ada. Karena teks hikayat ini berasal dari Melayu, tadi berbahasa Melayu, tapi seiring berjalannya waktu, teks hikayat ini tuh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti. Tadi ada yang tahu contoh teks hikayat? Coba sebutkan. Silahkan. Siapa namanya? Iya, Endah, silahkan. Apa contohnya? Maling kundang. Bisa jadi. Ada juga contoh teks hikayat itu Hang Tuah. Siapa yang pernah dengar? Cerita 1001 Malam. Nah, iya. Itu adalah contoh dari teks hikayat. Boleh selanjutnya? Selanjutnya itu ada tujuan dari teks hikayat. Yang pertama itu membangkitkan semangat. Kok membangkitkan semangat sih? Karena di dalam teks hikayat itu ada beberapa teks hikayat yang emang berisi tentang membangkitkan semangat kita gitu. Setelah kita membacanya, kita tuh jadi terinspirasi untuk bisa lebih bersemangat untuk menjalani hari. Selanjutnya itu adalah dokumentasi sejarah. Karena teks hikayat ini merupakan karya sastra lama, jadi di dalamnya itu terdapat dokumentasi sejarah. Selanjutnya, melestarikan budaya. Budaya yang berkaitan dengan sejarah-sejarah lama. Selanjutnya, sebagai sarana hiburan. Karena teks hikayat merupakan karya sastra, di mana karya sastra bisa dinikmati dan bisa menjadi hiburan. Selanjutnya, memperoleh pengetahuan, sarana pendidikan, dan moral. Di dalam teks hikayat itu berisi banyak nasihat. Jadi bisa memperoleh pengetahuan dan juga menjadi sarana pendidikan dan moral setelah membaca teks hikayat tersebut. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Boleh, Endah? Itu kan dari Timur Tengah. Apakah itu termasuk teks hikayat seperti itu, Ibu? Karena teks hikayat ini berasal dari Melayu, banyaknya emang dari Melayu, tapi ada beberapa teks hikayat yang emang isinya sejarah, itu Ya, termasuk ada ke dalam terdengar. teks hikayat gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan Halo, cerita halo. tersebut isinya adalah sejarah dan Hmm. pelestarian budaya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada? Ada, kalau Baik. pesan saya ada, cuman kecil. Suaranya kecil. Oh iya. Halo. Hai. Lanjut. Boleh. Udah. Terdengar tidak? Suara saya terdengar tidak? Baik, kita lanjutkan. Berkaitan dengan tujuan dari teks hikayat itu, di dalam teks hikayat terdapat Minasang. nilai-nilai dalam teks hikayat. Yang pertama itu ada nilai pendidikan.
karena disebutnya nilai pendidikan, berarti di dalamnya ada sebuah nasihat-nasihat yang bertujuan untuk menjadikan hal tersebut ke dalam pendidikan gitu. Selanjutnya ada nilai religius. Nilai religius itu adalah yang berkaitan dengan keagamaan atau dengan makhluk, dengan sang penciptanya. Selanjutnya itu ada nilai moral. Nilai moral itu tentang kebenaran, kejujuran, ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Yang terakhir itu ada nilai sosial yang berkaitan erat dengan hubungan individu antar individu dalam satu kelompok. Selanjutnya, sampai sini ada yang ini tanyakan? Belum ada? Baik, karena belum ada pertanyaan, Ibu akan membagikan teks hikayat. Tolong dibagikan ke depan. Ke belakang. Maaf. Kok gitu ya? Dua orang. Satu untuk berdua. Dua. Satu Cek. lagi. Vicky Prasetyo. Baik, sudah dapat? Waalaikumsalam, silahkan masuk. Itu untuk berdua ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca teks tersebut. Oh, kamu. Kalau sudah selesai bisa angkat tangan ya. Hai, lagi apa kalian? Dibaca dulu. Iya, karena teks hikayat ini tadi merupakan karya sastra lama ya. Jadi memang bahasanya sedikit sulit dimengerti gitu. Jadi dibacanya pelan-pelan aja, jangan cepat-cepat. Sudah selesai? Anak-anak sudah dapat kertasnya ya untuk diisi. Di sana terdapat kolom
nilai dan kutipan teksnya. Kalian boleh sambil mengisi ya. Boleh pakai apa saja. Pinjam ke temannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan ya. Bagus, bagus. Boleh, boleh. Mm-mm. Wih, kenapa? Jadi, ya begitu. Ini kutipannya ditulis lagi di sini. Mm-mm. Mau ditulisan, mau diginiin gitu. Siapa yang sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Konsep nilai itu isinya nilai yang dimaksud dari Baik. teks, dari kutipan teks tersebut. Intinya apa, kutipannya apa, sama paragraf itu baris berapa. Iya, betul. Oke, makasih. Pas kegiatan belajar yang misalkan ataupun mau yang Ada yang sudah selesai? ya yang itu Iya. perlu Iya, nanti dipresentasikan ya anak-anak. ini tulisannya kan Tapi memang banyak ya, nanti ribut jadinya. akan ada 2 orang yang Udah ke depan. cukup malas. Sudah selesai, Radit? Belum, Ibu. Skor 1 sampai hanya yang skor 1 sampai 4. Kalau misalkan nanti jadi diganti itu hanya Siapa yang sudah selesai? belajar kayak gitu. Kurang lebih begitu sih. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan dan Gini kan ya, Ibu. Iya, betul. Sudah selesai, sudah selesai. Maaf. Siapa yang mau ke depan?
konsep nilai itu isinya adalah inti dari kutipan teks yang kalian pilih. Sudah selesai? Sambil menunggu yang belum selesai, apakah ada yang ingin ke depan? Atau mau ibu tunjuk? Padia mau, Padia? Boleh, boleh ke depan. Boleh ke depan. Tepuk tangan dulu buat temannya. Apa ya teh? Gimana? Dibacain aja ininya. Oke. Aku tuh dapat nilai religius, Bu. Buat konsep nilainya itu kepercayaan bahwa Allah itu memberikan petunjuk dan bantuan kepada hambanya. Kutipan teksnya, hatta maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menganugerahi hambanya. Itu ada di baris ke-10. Bener gak? Betul, tepuk tangan dulu buat Padia. Baik, adakah yang ingin ke depan lagi? Boleh, silahkan. Saya mendapatkan nilai pendidikan. Konsep nilainya itu semangat untuk terus berusaha dan belajar menghadapi kesulitan hidup dengan sabar. Kutipan teksnya itu ada di paragraf 2 yang berisikan, ayo hai Adinda, Tuhan hendak membunuh Kakandalah rupanya ini. Tiadakah Tuhan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu. Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh. Tepuk tangan dulu buat Syaharani. Sudah selesai ya? Sudah selesai belum semuanya? Nanti dikumpulkan ke depan ya. Baik, gimana? Susah enggak? Iya ya, teks hikayat itu karena teks lama jadi sulit untuk dipahami. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Baik, boleh selanjutnya. Setelah membaca teks hikayat, selanjutnya Ibu mau menjelaskan juga mengenai ciri-ciri dari teks hikayat, yaitu yang pertama, kemustahilan. Kalian setelah membaca teks tersebut, apakah kalian menemukan kemustahilan-kemustahilan di dalam teks tersebut? Sepertinya di dalam teks-teks hikayat itu, di dalamnya itu ada tulisan-tulisan yang memang tidak dimengerti gitu, tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Selanjutnya itu anonim, tidak diketahui secara jelas siapa sih yang menulis teks hikayat tersebut. Selanjutnya berisi kesaktian tokoh-tokoh yang di dalam teks hikayat itu, karena teks hikayat termasuk teks fiksi, jadi di dalamnya itu banyaknya kesaktian yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Selanjutnya itu istana sentris, arkais, statis, dan edukatif. Bahasa yang digunakan dalam teks hikayat ini jarang digunakan, makanya kalian mengalami kesulitan untuk memahami teks tersebut. Dan juga teks hikayat ini edukatif, mengandung nasihat-nasihat yang bisa dilakukan di dunia nyata gitu. Setelah membaca teks hikayat, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Baik. Selanjutnya boleh. Nah, selesai sudah materi hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah mengisi dan membaca dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.